kita beranjak ke akar persamaan suku banyak polinom, dan ini kita kaitkan nanti dengan teorema pita. Kita mulai dari pemodelan yang sederhana saja, misalkan ini, untuk yang berderajat 2, ini bentuk seperti ini. Nah, berarti ini kan bentuk ini akarnya adalah X1 dan X2. Nah, ini kalau kita selesaikan, bentuknya nanti adalah A1X2 plus A2X plus A3. Jadi ini koefisien dari X kuadrat A1. Kemudian berikutnya A2. Selanjutnya adalah 3. Ini X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, ini adalah polinom berderajat 2. Dengan akar-akar adalah X1 dan X2. Nah, sekarang kita lihat jumlah akar yang satu-satu. Maksudnya X1 ditambah X2, karena akarnya kan X1, X2 nih. Akarnya X2. Nah, itu adalah min A2 per A1. Ini menurut teorema pita. Ini bisa juga dibuktikan waktu diskusi tentang masalah akar persamaan kuadrat. Ya, akar persamaan kuadrat, jadi dalam suatu persamaan kuadrat, bila mana bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berarti jika X1, X2 adalah akar-akarnya, maka X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, ini, ya ini. Kemudian kalau X1 kali 2, jumlah akar yang 22, X1 kali X2, ini, nanti sama dengan A3 dibagi A1. Kalau dalam bentuk persamaan kuadrat kan, yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berarti X1 kali X2-nya sama dengan C per A. Ya, bentuknya setara dengan ini. Oke, sekarang kita ambil contoh, ini 2, dalam kurung X kurang 1, berikutnya X kurang 3, sama dengan 0, berarti kan, nanti akar-akarnya ini bisa kita dapatkan, ya, ini 1 dan 3, tapi kita selesaikan dulu ini, X kali X kuadrat, min X ditambah min 3X, berarti min 4X, perkalian sisi kanannya, min 1 kali min 3, berarti positif 3. Ini kalau kita selesaikan, berarti 2X kuadrat, 2 kali min 4, min 8X, 2 kali 3 tambah 6, sama dengan 0. Dengan akar-akar tadi adalah akar pertama 1, akar kedua adalah 3. Yuk kita lihat yang jumlah akarnya satu-satu, sesuai dengan rumus ini. Nah, berarti A2-nya adalah min 8, A1-nya adalah 2. Ini hati-hati, min 8 dibagi 2, ini tandanya min positif dari 8, dapat ini, 8 bagi 2 dapat 4. Kemudian kalau kita lihat ini X1 tambah X2, 1 tambah 3, 4, jadi sesuai. Berikut yang akarnya 22, X1, X2. Nah, ini rumus adalah A per 3, A3 dibagi A1. Berarti 6 dibagi 2, 3. Kita lihat kalau di sini X1 kali X2 berarti 1 kali 3. Cocok. Baik, kita lanjutkan untuk polinom berderajat 3. Kita misalkan ini bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk faktornya. Berarti akarnya nanti adalah X1, X2, X3. Kalau kita sajikan dalam suku-suku atau polinom seperti ini. A1X pangkat 3, A2X pangkat 2, A3X pangkat 1, plus A4. Ya. Jadi koefisiennya seperti A1, A2, A3, A4. Kemudian X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Nah, jumlah akar satu-satu. Jadi maksudnya di sini X1 atau X2, X3 ini kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah nanti sama dengan negatif A2 per A1. Jadi tandanya adalah negatif. Ini kita ingatkan ke konsep himpunan. Jadi kita memiliki himpunan beranggotakan 3, unsurnya 3, yakni X1, X2, X3. Kalau diambil satu-satu ya boleh X1, X2, X3. Kalau dijumlahkan nanti seperti ini. Nah, berikutnya, kalau jumlah akarnya 22, jadi kita ambil 22 nih, himpunan dari X1, X2, X3, kita ambil 22, bisa X1, X2, X1, X3, X2, X3. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini setara saja dengan kombinasi tingkat 2 dari 3 atau C32. Nah, ini kalau dijumlahkan bagaimana? Nah, hasilnya adalah sama dengan A3 per A1. Tandanya adalah positif. Ya, ini tandanya positif. Nah, kemudian berikutnya yang jumlah akar 33, berarti diambil semuanya nih, X1, X2, X3,
itu adalah negatif A4 A1. Nah, ini tandanya negatif. Jadi kalau kita perhatikan polanya ini tandanya min plus min, min plus min. Kemudian pembilangnya bergerak dari A2, A3, A4. Adapun penyebutnya tetap A1. Nah, ini A1, A1, telur A1. Baik, kita lihat contoh ini seperti ini. 2 dalam kurung X kurang 1 kalikan dalam kurung X kurang 2 kalikan dalam kurung X kurang 3 sama dengan 0. Berarti nanti ini kalau kita selesaikan ya, X kuadrat min X dikurang min 2X berarti min 3X, min 1 kali min 2 berarti positif 2, nanti dikalikan lagi dengan ini. Ini sementara ini X1, X2, X3 nya kan ini, kita lihat ini. Nah, ini kalau kita selesaikan ya, X2 dikali X kurang 1, yang ini dikalikan ini, terus nanti X kuadrat atau X pangkat 3 min 3X kuadrat min 3X kuadrat positif 9X plus 2X min 6. Kemudian yang sejenis nanti bisa kita kumpulkan min 3X dengan min 3X berarti min 6X kuadrat. Ini min 6X kuadrat, kemudian 9X tambah 2X tambah 11X 6. Kemudian kita keluarkan ini 2X pangkat 3 min 12X kuadrat plus 22X min 12 sama dengan 0. Kita lanjutkan ke halaman sebelah. Nah, sekarang kita ingatkan kembali bentuk ini. Jadi kalau yang penjumlahan akar satu-satu, maksudnya X1 tambah X2 tambah X3, tadi adalah rumusnya ini, tandanya negatif, min A2 per A1. Kemudian kalau dua-dua, berarti positif tandanya A3 per A1. Kalau semuanya min A4 per A1. Jadi tandanya perhatikan min plus min. Nah, sekarang kita kenakan di sini. Ini tadi langkahnya bentuk yang dalam faktor ini harus kita sajikan dalam bentuk polinom atau suku banyak, suku-suku. Ya, jadi bukan dalam bentuk pemaktor lagi. Nah, supaya kelihatan nanti A1-nya 2, A2-nya adalah min 12, A3-nya adalah positif 22, dan A4-nya adalah min 12. Sehingga nanti kita lihat ini yang jumlahnya 11, X1 plus X2 plus X3, sesuai dengan rumus ini, kita tinggal ambilkan negatif dari negatif 12 dibagi 2. Jadi positif 12 bagi 2, 6. Nah, kemudian yang 22, A3 per A1. Nah, A3-nya berapa? 22. Masukkan 22, penyebutnya tetap sama. 22 bagi 2 berarti 11. Kemudian yang keseluruhan, ini negatif A4 berarti min 12 dibagi 2, negatif lagi, akhirnya positif. Ini terbalik ya. Jadi 12 dibagi 2 berarti dapat 6, ini terbalik nih. Kita lihat di sini nampak akar pertamanya 1, akar keduanya 2, akar ketiganya 3. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1 tambah 2 tambah 3 jadi 6, cocok. Kalau kita kalikan 2, jadi 1 kali 2, 1 kali 3, 2 kali 3, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 2 tambah 3 tambah 6, 5 tambah 6, 11. Oke, kalau kita kalikan semuanya, 1 kali 3, 1 kali 2 kali 3, 9 dengan 6. Jadi hasilnya ini cocok ya. Ini minta maaf, ini terbalik. Baik, sekarang kita sampai pada penyimpulan teorema pita. Kita sajikan bentuk umum seperti ini. A1X pangkat N tambah A2X pangkat N kurang 1 dan seterusnya sampai dengan suku ke N tambah 1, suku terakhir, AN tambah 1 sama dengan 0. Kita ingatkan dalam binomial Newton, kalau dia berderajat N, banyak sukunya kan N tambah 1. Derajat 3, banyak sukunya 4. Derajat 4, banyak sukunya 5. Namun dalam kenyataannya, belum tentu. Ya, misalkan yang derajat 3. 2X pangkat 3 kurang 5 sama dengan 0. Itu polinom. Suku banyak. Tapi banyak sukunya hanya 2. Nah, untuk yang berderajat 2 dan berderajat 1, artinya koefisiennya adalah 0. Nah, bisa seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang ini. Nah, akar-akarnya nih kan, kalau dia berderajat N, akarnya X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn. Ya, nah, seperti ini.
Eh, Kalau dijumlahkan nanti adalah A2 bagi A1 tapi tandanya negatif. Jadi A2 bagi A1. Yang dua-dua ini ya. Nanti hasilnya adalah A3 per A1. Lagi-lagi penyebutnya A1. Pembilannya bergerak ke kanan satu langkah. Tandanya positif, min plus. Yang berikut, yang tiga-tiga, min plus min, tandanya negatif. Nah, A4 bagi A1. Yang kelima, nah, min plus berarti tandanya plus ya. Ini. Min, tandanya plus. A5 dibagi A1 lagi. Dan seterusnya. Hingga yang terakhir, ini, yang terakhir, AN tambah 1 dibagi A1. Nah, ini yang pastinya. Sekarang tinggal tandanya apakah positif atau negatif. Nah, tandanya itu adalah min 1 pangkat N. Sebagai gambaran untuk yang derajat 2 atau persamaan kuadrat. Ya. Akarnya kan X1, X2. X1 kali X2. Yang semuanya dikalikan. Itu sama dengan, kalau bentuknya A kuadrat plus BX plus C, sama dengan 0. X1 kali X2-nya adalah C per A. Tandanya positif. Ya, tandanya positif. Kalau dalam polinom bentuk standar berarti kan A3 bagi A1 positif. Nah, N-nya 2. Min 1 pangkat 2, min 1 pangkat genap, berarti hasilnya adalah positif 1. Tapi kalau yang derajat 3, X1, X2, X3-nya itu, kalau dikalikan semuanya, tandanya ini adalah negatif karena min 1 dipangkatkan 3 ganjil. Ya. Jadi adalah min 1. Demikian penjelasan tentang teorema Peta bagian terakhir ini. Diingatkan kalau kita bekerja dengan menggunakan teorema Peta ini, bentuk polinomnya itu harus disusun dari suku pangkat tertinggi ke rendah. Yakni misal yang derajat 4, ya, polinomnya seperti ini. 2x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 3x min 10. Ini memang sudah urut ya, ini pangkat 4, tapi pangkat 3-nya tidak ada ya. Nah, ini berarti koefisiennya adalah 0. Jadi nanti disusun seperti ini, ditulis ulang. Ya. Nah, kalau ditanya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, berapa hasilnya? Ya, tentu hasilnya adalah 0, karena 0 dibagi 2. Seperti itu. Ya. Jadi kalau belum terurut, nah, umpamanya di sini berderajat 2, di sini berderajat 3, di sini berderajat 0, berderajat 1, ini harus diurutkan derajatnya dari tinggi terendah. Nah, kemudian bagi suku-suku berderajat tertentu yang tidak ada, berarti koefisiennya adalah 0. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Senantiasa kita dalam bimbingan Allah Ta'ala. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.